Oke, halo cuy. Kembali lagi di Melak Rugi. Ini jadi pada video kali ini saya ingin bahas tentang studi case lagi, di mana kemarin saya sempat entry di US Oil. Nah, dan alasan saya entry kenapa saya akan jelaskan di studi case ini. Nah, eh, kemarin saya lihat di time frame 4 jam market ini sudah bearish nih ya, di time frame 4 jam sudah bearish. Terus market sudah bergerak di correction move ini. Ini kan correction move di time frame 4 jam, ini correction move. Nah, kalau kita ingin follow trend di time frame 4 jam, dia kita akan menunggu di POI ini. Di POI ekstrim ini untuk open posisi follow trend. Nah, kalau kita ke time frame 1 jam seperti ini ya. Inducement time frame 4 jam itu kemarin menjadi change of character di time frame 1 jam. Karena di time frame 1 jam bearish ya sebelumnya di sini. Sudah bearish. Ini ada change of character di sini, terus ini ada break of character, seterus eh, selanjutnya sampai ke sini, bos terakhir. Itu ada di sini. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, kenapa saya tandai ini sebagai change of character? Karena di sini ada valid pullback yang langsung diambil. Bisa ambil ini, ya. Jadi ini merupakan break of structure. Karena mereka mengambil area ini. Terus Solid Haki ini berhasil di break menjadi change of character di time frame 1 jam sudah bullish di mana change of karakternya ini merupakan inducement time frame 4 jam. Kemarin itu saya sempat ingin melakukan open posisi buy di sini tapi tidak ke trigger ya, nggak kena kemarin. Mappingannya itu seperti ini ya sebelumnya. Nih, time frame 1 jam saya share seperti ini. Ternyata marketnya udah langsung naik jadi kayak gini, nggak ke trigger. Nah, setelah itu kita lihat bahwa market ini sudah berada di area premiumnya di time frame 4 jam di sini. Time frame 4 jam. Oh ya, kalau kita lihat juga di time frame, balik lagi time frame 4 jam, ini kan hanya ada POI ekstrim saja. Di high grease sini, di area dekat equilibrium ini nggak ada POI kita refine ke time frame 4 jam pun tidak ada yang bagus karena di sini masih berbentuk liquidity semua. Kalau kita gambarkan sampai ke bawah sini, ini ya masih liquidity semua ya. Kayak trendline liquidity. Kalau sampai bersih, diambil liquidity-nya itu sampai ke sini. Nah, dan market ini di time frame 1 jam teman-teman sudah bisa melihat bahwa market sudah mengambil liquidity semua. Ya, paling kalau kita ingin open posisi ke time frame 4 jam ya di sini. Kalau kita refine POI time frame 4 jam ke 1 jam ya di sini. Hanya saja kemarin saya coba untuk open posisi sell ketika market berhasil mengambil liquidity di sini. Ya, jadi itu liquidity udah diambil dan dia sweep ya. Dia sweep. Ini menjadi EFC. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini menjadi EFC. Ya, ketika seperti ini. Nah, ini tuh menjadi EFC. Hmm. Materi tentang EFC sepertinya saya sudah upload juga ya sebelum-sebelumnya tentang EFC, di mana EFC itu sering terjadi ketika market mengambil liquidity, entah itu valid high, valid low, inducement, atau liquidity lainnya. Nah, ini udah bentuk EFC, tapi kalau kita masuk di time frame 1 jam langsung di EFC-nya, kan nggak mungkin. Karena stop loss-nya akan lebar, 34 pips ya. Tapi bisa sampai sini lah ya. Atau kalau mau maruk ya sampai next boss. Seperti ini. Ini hanya dapat 4,9 R. Kurang bagus lah ya. Nah, makanya kemarin saya fraktal. Saya perkecil lagi ke time frame yang lebih rendah. IFC, IFC 1 jam, ya. IFC di time frame 1 jam. Pasangannya kan M5 ya. Jadi saya turun ke time frame M5 untuk mencari M-COK, entah itu M-COK atau valid COK.
Pokoknya saya turun time frame ke time frame M5 karena pasangannya H1 itu M5 seperti ini. Di time frame M5 teman-teman bisa melihat bahwa di area ini seperti ini ya. Di time frame M5 mereka itu sudah membentuk minor change of karakter. Ini ada pullback, ini menjadi minor change of karakternya seperti itu. Tervalidasi ketika market berhasil break di sini ya. Nah, berarti kan sudah terbentuk nih minor change of karakter. Sisa kita lihat apakah sudah ada inducement. eh Kalau kita lihat bahwa di area ini sudah ada inducement juga, ini kan sejajar. Jadi sweep salah satunya itu sudah bisa dikatakan sebagai pullback. Ini low-nya sejajar, high-nya ya di sini yang berhasil diambil, ini kan menjadi inducement. Nah, jadi inducement. MCOK-nya sudah ada, inducement sudah ada, POI-nya udah ada. Seperti ini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ternyata marketnya membentuk inducement yang baru, itu di sini. Nah, saya tetap berasumsi akan menunggu di sini untuk open posisi sell. IFC di tempelan 1 jam, IFC yang terbentuk setelah market mengambil liquidity di sini, ya, ngambil liquidity di sini, ini kan liquidity semua, sampai bersih, sisanya terisa imbalance. Kalau mau nunggu di ekstrim ya nggak masalah, karena ada IFC maka saya akan coba IFC tempelan 1 jam, refund ke tempelan M5, minor chok sudah terbentuk, inducementnya juga sudah terbentuk, POI-nya juga sudah ada yang bagus di sini di area ekstrim ya. Jadi dan juga mappingannya itu kemarin seperti ini ya. Saya share juga seperti ini. Minor change of karakter. Di sini inducement, ini PUI. Nah, nanti sisa saya fraktal lagi. M5 ini tidak langsung entry agresif di M5 juga ya. Karena tidak menutup kemungkinan market bisa saja menembus area ini. IFC ini bisa saja tertembus dan marketnya ke ekstrim. Makanya saya butuh konfirmasi. Di sini ya M5, ketika hit saya akan mencari konfirmasi di time frame M1 atau M3. Nah, karena kemarin pun saya sudah sempat pas share ini, saya bilang, let's see ada konfirmasi atau bablas naik ya. Nah, di sini, ketika market akan hit PY ini, time frame M5. Adjustment sudah diambil, plannya kan enter di sini. Mau dia respect di sini, saya bodo amat, nggak peduli. Nah, akhirnya market hitnya di sini kan. Nah, ketika hit ini, saya mencari konfirmasi lagi. Jadi tidak langsung agresif. Kalau langsung agresif lagi di M1 ini, pakai 12 pips sebenarnya udah nggak ada masalah ya. 12 pips ini nggak ada masalah. Udah lumayan tipis lah ya untuk koil. Di sini saya refund lagi ke time frame M1 untuk mencari konfirmasi entry, scoop, atau M-COK lagi. Nah, belum ada M-COK. Belum ada, udah turun duluan. Saya bodo amat. Karena belum terbentuk konfirmasi entry-nya, M-COK pun belum ada. Akhirnya kan naik lagi nih. Ini menjadi inducement atau pullback terdekat kalau market ingin membentuk M-COK entry. Belum ada, scoop juga belum ada karena candle high-nya ada di hijau ini ya. Otomatis kalau ingin bentuk scoop dia harus break low dari candle tertinggi yang mana candle tertingginya di hijau. Jadi belum ada scoop juga. Akhirnya naik membentuk candle tertinggi, membentuk candle tertinggi lagi belum ada konfirmasi. Nah, di sini juga belum ada karena marketnya masih sweep low-nya di sini. Candle tertinggi di hitam ya. Dan low-nya ini belum di break, belum terbentuk scoop atau mitigasi entry karena dia harus break low dari week ini. Sampai di sini akhirnya marketnya break ya. Sampai akhirnya marketnya break week hari ini sudah terkonfirmasi menjadi scoop. Scoopnya itu seperti ini. Ya, jadi saya ambil sampai candle terakhir sebelum market membentuk imbalance itu sampai di sini scoop ya. Jadi saya akan posisi di sini. Stop loss sekitar 8 sampai 9 pip lah ya.
Saya pasti lebihkan seperti ini. 9 pip ke trigger antriannya. Sudah, sudah ke trigger. Saya akan hold sampai time frame 1 jam. Ntar, tidak muncul. Di sini saya hold sampai ke time frame 1 jam. Jadi kayak gini. Saya targetkan sampai ke low ini ya. Meskipun di sini trennya H1 itu bullish, tapi market sudah bereaksi di area premium dari time frame 4 jam. Dan juga alasan dia turun juga ada IFC. Makanya saya berasumsi bahwa wah ini low ini bakal diambil, kemungkinan besar bakal diambil. Makanya saya targetkan maksimal itu sampai ke valid low. Seperti yang sudah pernah saya bilang, ketika market sudah berangkat dari area premium, marketnya beres nih ya, sudah berangkat dari premium atau dari POI, segala struktur bullish sebelumnya pada pergerakan correction move itu menjadi high risk. Segala pergerakan apa POI yang di sini pada pergerakan correction move ini menjadi high risk. Dan kalau kita lihat pada time frame 1 jam juga kan tidak ada nih POI yang bagus di area ini. Nah, makanya saya berasumsi eh, sampai ke bawah saya akan take profit. Dan itu seperti ini ya kemarin. Nah, seperti ini entry-nya sama persis dan targetkan sampai ke low ini. Ya, saya targetkan sampai ke valid low di time frame 1 jam. Di sini saya targetkan sampai ke time frame 1 jam dan akhirnya market berhasil hit ya di 180 pips dengan RR 20R ya, 20R di sini. Nah, terus juga kemarin sempat saya ingin counter juga di sini di POI ini, saya ingin counter. Jadi saya berasumsi sebelum market hit ini ya, sebelum market hit area ini kan jatuhnya POI masa lampau karena ini merupakan valid low. Jadi saya berasumsi market akan sweep valid low dan bereaksi di sini karena POI-nya kan nggak ada yang bagus. Nah, kalau dia nge-sweep, tidak terjadi change of karakter di time frame 1 jam, oke, saya akan hold lagi sampai ke atas, sampai next boss lagi, H1, atau maksimal sampai ke POI H4. Karena dia kan udah balik lagi ke area diskon ya. Ini kan udah balik lagi ke area diskon. Nah, jadi asumsi saya seperti itu. Makanya kemarin setelah take profit, saya akan coba open posisi di sini. Dan itu saya share-nya eh, seperti ini ya di sini. Jadi asumsi saya itu market akan sweep valid low. Nah, seperti ini setelah take profit, saya ketika di sini eh ingin mencari konfirmasi entry untuk buy, tapi saya ternyata di time frame 1 jam itu close candle body, di mana kalau kita lihat time frame 1 jam kan udah valid change of character, sudah valid change of character berarti sudah beres lagi. Kalaupun saya open posisi di sini ya di high risk ini atau PM masa lampau ini itu jatuhnya counter trend dan scalpingan. Nggak bisa saya hold jauh seperti plank pertama. Kalau plank pertama kan kalau dia nge-sweep saya bisa enter di sini cari konfirmasi entry TP maksimal sampai ke valid high H1 atau sampai ke POI ekstrim. Tapi kalau dia break marketnya udah beres jadi saya tidak bisa eh, jauh-jauh untuk take profitnya. Di sini hit kan, ini POI time frame 1 jam, saya akan mencari konfirmasi di time frame M5 seperti ini. Nah, dan di time frame M5 kemarin juga sempat saya share konfirmasinya itu seperti ini ya. Mereka membentuk scoop hit POI M5 H1 jam 5 seperti ini terbentuk konfirmasi entry scoop candle-nya di warna hijau. Oke, seperti ini high-nya kan di break. Ini sudah valid menjadi scoop. Nah, jadi saya open posisi di sini.
menunggu market baik lagi sedikit untuk hit area ini ya, kayak gini. 16 pip stop lossnya ke trigger dengan seperti biasa trading plan 3R BEP. Oke, di sini kalau kita lihat eh, di time frame 1 jam, kalau ingin target ya, target sebagai target profit, pertama saya lihat ini kan belum menjadi inducement, bukan ya, karena high ini tidak di sweep dan cara inducement itu masih ada di valid high-nya sini, apa di dekat valid high yang menjadi inducement. Nah, ketika counter, target maksimal itu bisa sampai inducement. Target maksimal ya. Bisa juga pakai liquidity terdekat. Ya, lihat M15 seperti ini. Kalau M15, teman-teman bisa targetkan liquidity terdekat itu di sini, di high ini ya, sebagai take profit. Kalau balik lagi ke M5, balik lagi ke M5 sama, paling target profit terdekat itu sampai ke sini dulu. Target profit terdekat. Cuma saya kemarin targetkan sampai ke inducement H1 itu di atas. Karena memang belum terbentuk kan inducement H1 tadi, tadi kita lihat di H1 kan belum terbentuk. Makanya saya targetkan sampai inducement H1. Nah, di sini sudah sempat 3R ya. 3R di sini jalan. Saya pindah ke BEP kan karena apa? Trading plan saya 3R pasti BEP. Nah, target saya kan ke inducement H1 tuh, ke high, ke sini. Tapi ternyata marketnya udah bikin inducement di mana di sini sweep atas bawah kan. Ini kan udah menjadi inducement jadi berarti kan di sini kan sudah berarti menjadi inducement. Menjadi inducementnya. Close candle kan, close candle satu. Kalau teman-teman lihat, dia satu, ini kan udah jadi inducement. Kayak gini, udah langsung diambil kan. Nah, tapi plan awal saya kan sampai inducement atas. Ternyata marketnya bikin inducement terbaru di sini. Tapi karena sudah seperti itu ya sudah. Saya tidak intervensi lagi, saya tetap targetkan atas aja, nggak apa-apa. Kalaupun dia turun, balik lagi BP, nol resiko kan. Karena sudah di BP juga, tidak hilang apa-apa juga. Nah, marketnya sudah take inducement nih di time frame 1 jam. Jadi ada potensi marketnya itu lanjut turun lagi. Dan benar saja, saya kemarin itu terkena BEP di sini. Nah, sempat 4 R lebih dan marketnya akhirnya turun lagi dan saya di sini terkena BEP ya. Nah, indusemennya udah diambil soalnya dia satu. Ya, itu yang menyebabkan kenapa target saya di atas itu sudah nggak eh, tidak kecapai. Ternyata marketnya dia satu sudah bentuk bos yang baru karena indusemennya sudah diambil. Tapi nggak apa-apa. eh Seperti ini, kayak gini ya. Scoop, terus seperti ini. Yang targetkan sampai ke sini kan. Liquidator kata tadi yang di sini sebagai take profit pertama. Kalau mau take profit di sana nggak masalah. Seperti ini tadi. Dan kayak gini. Akhirnya BP. Seperti ini. Dan ya seperti yang teman-teman lihat. Akhirnya terkena BEP. Oke. Jadi mungkin sampai sini dulu ya untuk studi case tentang use oil di mana satu TP, satu BEP. Dapat RR itu 20R dan buy terkena BEP break even di mana sempat running hampir 5R, 4R ya. Setelah itu market balik ke entryan dan saya terkena BEP. Jadi hasil akhir saya hanya mendapat 20R seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.